Halo, kembali lagi di podcast Suara UKM di episode yang ke-18 bersama saya Kinwe Leon, dan kali ini kita kedatangan pembicara yang beda dari biasanya. Bukan UKM bela diri, bukan UKM khusus, tapi UKM kerohanian. Lebih tepatnya kerohanian Kristen. Nah, langsung aja. Di sini sudah ada bersama saya ketua dari unit kegiatan kerohanian Kristen, Kak Andika. Halo Kak Andika, gimana kabarnya Kak? Oh, halo Kinmei. Iya, aku baik-baik saja sih sekarang. Mantap ya, semoga sehat terlalu ya. Nah, mungkin dari Kak Andika Amin. boleh kenalan dulu Kak. Oke, kenalan dulu. Tadi sebenarnya udah dikenalin sama Kinmei sih, tapi aku coba lebih lengkap lagi. Ya, kenalin semuanya, namaku Andika Darmawan Wahono. Aku dari UKM KKR, atau mungkin kalau anak-anak UKM KKR sendiri punya panggilan sayangnya itu UK3. Dan aku sendiri berasal dari Fakultas Kedokteran angkatan 2018. Wah, mantap. Angkatan 2018 dari kedokteran. Nah, mungkin langsung aja nih kita tanyakan nih, gimana Kak Andika sebagai ketua atau mungkin tahun-tahun sebelumnya kan belum jadi ketua. UKM kerohanian Kristen itu kayak gimana sih Kak? Boleh diceritakan mungkin? Oke. Ya, jadi kalau UKM KKR sendiri, sebenarnya tahun lalu itu aku sendiri udah menjadi ketua juga, jadi koor di Persekutuan Doa Fakultas, dan sekarang uh, kebetulan bisa diamanati jadi ketua UKM KKR. Mungkin sedikit cerita tentang UKM KKR ini, dari namanya ya, UKM KKR itu kan Kristen kan. Nah itu UKM KKR ini jadi sebagai tempat persekutuan untuk teman-teman mahasiswa yang ada di UNER, Universitas Airlangga, untuk bertumbuh bersama secara rohani. Gitu ya mungkin ya kalau deskripsi singkatnya. Iya ya, bener banget ya. Jadi buat teman-teman Kristen ya khususnya ya, biar Ya di benar. kampus ada tempat buat apa mengembangkan iman bersama. Ini tempat yang pantas banget ya, yang cocok banget buat teman-teman yang agamanya Kristen. Gitu. Nah, mungkin boleh di-share nih, kalau tadi kan pengertiannya kira-kira UKM KKR ini apa? Nah, kalau kegiatannya kira-kira apa aja sih Kak di UKM KKR ini? Oke. Jadi sebelum lebih jauh bahas tentang kegiatan ya, sebenarnya aku mau disclaimer dulu. Ya, mungkin berbeda dengan teman-teman kerohanian yang lain ya, teman-teman yang Muslim atau teman-teman yang Katolik, Hindu dan Buddha. Jadi kalau teman-teman yang lain mungkin kalau antara universitas sama BSO atau si kerohanian di fakultas itu tidak ada hubungannya, dalam artian dari segi kepengurusan, dari segi kegiatan itu uh, terpisah. Tapi kalau UKM KKR ini antara universitas dan antara si kerohanian fakultas atau BSO fakultas itu mempunyai hubungan. Itu karena memang ditinjau dari sejarahnya, dari bagaimana UKM KKR sendiri itu dibentuk, itu memang kalau kita bisa lihat itu tuh ada hubungannya memang antara universitas sama fakultas. Nah, terus apa sih kaitannya dengan kegiatan ya? Nah, jadi antara kegiatan yang diadakan oleh universitas sama kegiatan yang ada di Persekutuan Doa Fakultas ya. Mungkin kalau nanti teman-teman Kristen yang join nanti pasti juga tahu gitu ya. Kalau di pusat itu kita biasa sebutnya sebagai training center gitu. Nah, training center itu artinya apa sih? Jadi training center itu kegiatan-kegiatan yang dibawa itu lebih ke arah doktrin-doktrin dasar gitu. Sedangkan kalau yang pembahasan di fakultas itu lebih kepada praktikalnya gitu. Praktikal di kehidupan sehari-hari. Gitu sih Kinmei. Terus mungkin kalau yang di pusat ya. Nah, di pusat ini mungkin kegiatannya ada persekutuan doa. Jadi persekutuan doa itu ya kebaktian lah ya istilahnya. Kebaktian setiap beberapa bulan sekali. Nah, kenapa kok beberapa bulan sekali? Karena di BD Fakultas nanti juga akan mengadakan. Terus selain persekutuan doa, nanti juga ada intensif. Intensif ini tempat untuk
kalau ada yang mau teman-teman mau belajar doktrin Kristen ya, dibimbing doktrin Kristen lebih dalam lagi, tempatnya bisa di intensif ini. Terus nanti juga ada KPIMB ya. Jadi mungkin kalau ada maba yang mendengarkan sekalian promosi nih ya. Jadi setiap tahun itu kita mengadakan KPIMB. KPIMB ini tempat di mana mahasiswa baru ini dibina terlebih dahulu. Ini juga salah satu kegiatan favoritku sebenarnya. Dan nanti di sini itu para mahasiswa baru ini nanti akan dikenalkan dengan namanya kelompok kecil. Dan kelompok kecil ini fungsinya untuk membantu teman-teman Kristen untuk bertumbuh bersama ya selama belajar di Universitas UNER ini. Jadi nanti kalian akan bertumbuh bersama dengan kelompok kecil yang akan dibimbing oleh kakak-kakak bimbing yang ada di Universitas Airlangga. Gitu Kinmei. Wah, kompleks banget ya, banyak banget kegiatannya berarti ya. Yang aku tangkap sih tadi ada doktrin tadi ya, yang dasar-dasar banget ya, itu kelihatannya pasti penting deh buat semua agama sih. Ini maksudnya buat semua agama dasar dari iman mereka itu penting ya. Iya, setuju. Ini diajarin dasarnya dulu, habis itu ada kegiatan juga yang tadi aku kalau nggak salah di fakultas-fakultas itu diajarin tentang praktiknya ya, kalau nggak salah ya. Iya, lebih ke praktikal bagaimana misal ya, karena aku dari kedokteran, itu tuh bahas-bahasnya itu lebih kepada bagaimana sih sebagai tenaga medis Kristen itu nanti gimana iman kita itu mempengaruhi kita dalam bekerja, bagaimana iman kita itu bisa take place gitu ya, bisa menjadi guidance bagi kita dalam waktu nanti kita bekerja. Lebih ke praktikal. Wah, itu bener-bener kayak sesuatu yang keren banget sih. Maksudnya kita kuliah di UNER ini dengan tujuan untuk dapat profesi sesuatu, tapi sekalian kita dikembangkan dalam imannya ya. Biar kerjaan kita makin mantap ya. Soalnya kita harus kerja dengan iman yang bagus juga kepada Tuhan ya. Mantap banget berarti. Terus ada lagi yang buat maba tadi ya kalau nggak salah ya. Itu kelihatannya pasti seru banget sih. Jadi kayak dikumpulin kelompok-kelompok dulu, terus habis itu bisa bertumbuh berkembang bareng-bareng. Jadi dari awal maba udah bisa punya kelompok, udah punya teman bareng-bareng gitu. Nah kalau mungkin dari Kak Andika sendiri nih, kelihatannya tadi kan kegiatan yang paling seru ya itu. Nah pengalaman apa sih yang dari Kak Andika yang punya kesan baik banget sampai sekarang gitu? Boleh diceritakan mungkin? Iya. Oke. Jadi kalau KPMB itu memang serunya itu adalah karena di sana itu pertama kali kita yang mahasiswa Kristen ini dapat kelompok tumbuh bersama gitu, selama 3 tahun gitu. Nah jadi seru banget, nanti bisa bertumbuh bersama, terus seiring berjalannya waktu nanti bisa saling sharing-sharing tentang masalah kuliah, gak cuma masalah rohani aja sih, tapi juga masalah kuliah, bisa dikuatkan bersama. Terus kalau itu sebagai maba ya, terus juga karena punya kesempatan juga untuk jadi panitianya nih, waktu KPMB kemarin itu, senangnya itu karena memang ini di luar kota, di luar kota jadi ya seneng gitu bisa jalan-jalan sekalian keluar kota dan ya itu sih bisa ya seru banget gitu kalau keluar kota itu. Jadi yang seru itu keluar kotanya kalau jadi panitianya. Wah ya terhitungnya jalan-jalan sekalian ya berarti ya. Iya benar sekali itu. Wah itu pengalaman yang pasti keren banget tuh. Ada lagi nggak kira-kira pengalaman yang mungkin yang di dalam kota aja soalnya kan nggak selalu di luar kota ya. Kalau di dalam kota kira-kira Kak Andika punya pengalaman yang paling berkesan nggak sampai sekarang? Oke. Kalau yang di dalam kota sendiri ya mungkin berkesannya itu lebih kepada persekutuan doa yang di fakultas ya. Jadi di PD fakultas itu nanti kita akan dibimbing lebih intensif lagi karena kan memang pola persekutuannya itu lebih kepada fakultas sebenarnya. Yang di pusat atau UKM itu hanya sebagai training center. Jadi kalau yang di PD fakultas ini ya senangnya itu karena bisa bareng-bareng nih persekutuan bareng teman-teman yang memang satu jurusan gitu atau satu bidang gitu. Nah itu seneng banget karena memang temennya itu ya teman-teman kita sendiri di fakultas gitu, bisa saling sharing, bisa
apa ya, bisa curhat-curhatan bareng gitu ya, nggak hanya masalah kampus, nggak ya masalah rohani, tapi juga mungkin juga ini nih apa namanya pasangan hidup. Nah, kayak Wow, quarter wah, krisis gitu ya. katanya itu penting Gitu. banget deh yang itu. Oke, mungkin sebelum yang terakhir nih, berarti di UKM Kerohanian Kristen atau KKR ini selain dapat basic-basicnya tadi dari UKM, kemudian ada praktikalnya di fakultas, dan ada kelompok-kelompokannya tadi yang aku pandang katanya paling asik tuh. Sama yang satu poin penting lagi tadi, bisa mungkin jadi apa ya, termasuk ajang ya atau tempat atau lahan buat punya mendapatkan pasangan hidup gitu ya. Keren banget. Mungkin dari Kak Andika nih, kenapa sih buat teman-teman khususnya yang beragama Kristen, buat kenapa kok mereka harus join nih? Mungkin di UKM Kerohanian Kristen dulu. Oke, jadi mau disclaimer lagi lah. Kalau kata KRI banyak disclaimer ya. Jadi sebenarnya kalau mau pengen masuk UKM KKR ini sebenarnya dalam prakteknya selama ini setiap mahasiswa Kristen UNER itu tuh sudah otomatis menjadi bagian dari UKM KKR. Jadi sebenarnya itu kita nggak ada pendaftaran karena walaupun mahasiswa Kristen itu sebenarnya nggak daftar magang gitu ya. Mereka itu pasti akan daftar di fakultas. Dan kalau daftar di fakultas itu juga otomatis jadi bagian dari UKM KKR. Jadi kalau UKM KKR itu sebenarnya nggak usah daftar-daftar, mungkin agak beda sama teman-teman yang lain. Karena alasan tersebut gini. Oke, 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 paham. Jadi ini yang perlu diingat ya disclaimer-nya. Buat teman-teman Ya, maba UNER yang nanti ya, yang mungkin belum tahu, maba UNER yang khususnya beragama Kristen, kalian sudah pasti masuk ke UKM KKR. Walaupun nggak daftar ya kayak karena waktu iya. daftar UNER itu udah termasuk juga. Oke. Mungkin buat teman-teman yang calon maba 2021 atau kedepannya, kira-kira kalau mau tahu info lebih lanjut untuk UKM KKR ini di mana nih Kak? Oke. Untuk info-infonya kita selalu update di Instagram terutama. Bisa aja langsung klik atau search ya di @uk3_unair. Nah, di situ nanti akan ada jadwal-jadwal, terus juga teman-teman bisa lihat nih kegiatan-kegiatan apa aja yang sudah kita lakukan, dan ada yang nggak kalah pentingnya, yaitu waktu kalian buka Instagramnya nanti akan langsung ada link atau daftar-daftar PD fakultas mana aja yang ada di bawah dari UK3 Unair. Jadi kalian juga bisa sekalian nih kepo-kepoin PD-PD yang ada di fakultas. Kalau bingung kalian nanti masuk PD fakultas yang mana, silahkan DM saja langsung. Ada teman-teman yang selalu standby untuk menjawab DM-DM kepo kalian. Mantap sekali. Jadi 24 jam ya dijagainnya. Iya, Oke. iya. Jadi buat teman-teman maba yang nanti akan join di UNER, khususnya yang beragama Kristen, kalau mau tahu tentang apa aja sih kegiatan Kerohanian Kristen di UNER itu, bisa langsung cek di Instagramnya UK3_UNER. Jadi di sana nanti kalian bakal banyak dapat info terkait kegiatan dan juga terkait PD Persekutuan Doa di tiap fakultas tadi ya. Iya, Gitu. benar Kinbei. Oke, mungkin segitu dulu aja biar nggak langsung kebocoran banyak nih. Buat Kak Andika, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin sekian untuk episode ke-18 dengan podcast Suara UKM dengan UK3. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Suara UKM. UKM UNER, semangat jadi juara. Terima kasih Kak Andika. Sama-sama, terima kasih juga.